Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku semuanya? Ya, pada kali ini kalian semua mungkin baru berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Apriza Alba. Kakak semuanya bisa memanggil dengan Pak Reza. Dan untuk semester sekarang, kelas 8A sampai dengan kelas 8E, belajarnya akan dengan Pak Reza. Oke? Untuk semuanya, dikarenakan semester sekarang kondisi kota Tasikmalaya masih zona merah, sehingga pembelajaran kita masih harus tetap daring dan kalian belajar di rumah. Dan ingat, belajar ya, tidak melakukan kegiatan yang lain sebelum kita menyelesaikan pembelajaran. Oke, untuk pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan dari video ini. Silakan kalian simak sampai dengan selesai, dan ingat nanti di akhir akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita melaksanakan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk berdoa selesai. Baik, anak-anak semuanya, silakan disimak video pembelajarannya sampai dengan selesai. Tetap semangat dan ingat 3M-nya harus kita tetap laksanakan. Wahai anak soleh, siapakah orang yang paling berharga bagi kita? Sebelum kita lanjut, pastikan kalian semua memperhatikan dan duduk dengan tenang supaya pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik. Sungguh, jasa orang tua, apalagi seorang ibu, begitu besar. Sejak mengandung, dia mesti menanggung berbagai macam penderitaan. Saat melahirkan harus bertarung hidup dan mati. Saat tiba masa menyusui, tak ada waktu istirahat baginya. Dia rela lembur di saat si bayi kehausan dan membutuhkan air susunya. Belum lagi saat si bayi sakit, apapun akan dikorbankan demi kesehatan sang bayi. Oleh karena itu, besarnya jasa seorang ibu tak bisa ditakar lagi, sehingga untuk membalas jasanya seakan tak bisa lunas jika kita bayarkan selama hidup kita. Demikian pula dengan seorang ayah yang kerja keras tiap hari dari pagi hingga larut malam, hujan maupun panas, tetap dilakukan demi menafkahi anak dan istrinya, dan tentunya menginginkan anak dan istrinya tetap sehat. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termasuk di dalam Al-Quran. Dari sekian ayat yang berbicara tentang hal ini, diantaranya surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. dari ayat di atas dapat diketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dari perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Tahukah kamu
bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Cara yang pertama yaitu dengan mendengarkan semua perkataan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Jangan sesekali memotong pembicaraan karena bisa menyakiti hatinya. Cara yang kedua yaitu membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, dan menyetrika, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu senantiasa meminta doa restu kepada orang tua. Doa restu orang tua akan menjadi modal berharga dalam meraih kesuksesan. Jasa orang tua pada kita jauh lebih besar daripada kebaktian yang kita lakukan untuk membalas jasanya. Karena itulah orang tua adalah ladang amal bagi anak-anaknya dengan cara berbakti padanya. Bakti inilah yang menjadi pintu surga bagi anak-anak. Maka sangat merugi jika seseorang masih punya orang tua tapi tak berbakti padanya. Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Seorang sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu sampai kapan berbakti kepada orang tua ini? Apakah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai dan berakhir ketika orang tua telah wafat? Jika bakti kita pada orang tua terhenti dengan wafatnya mereka, alangkah bakhil dan pelitnya diri kita. Alangkah singkat bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seseorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Justru saat setelah wafat adalah waktu yang paling ditunggu bakti kita oleh kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua telah memasuki alam barzakh, saat itulah keduanya paling membutuhkan bakti anak-anaknya. Sahabat Nabi SAW sendiri pernah mengira bahwa kebaktian itu telah terhenti setelah kedua orang tuanya meninggal. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Beliau menjawab, ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Begitulah bakti seorang anak kepada kedua orang tua, selalu menjadi utang anaknya sepanjang hidupnya, selama ruh masih dikandung badan, selama jantung masih berdetak, dan selama nadi masih berdenyut. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Lantas ia bertanya, wahai Rabb, mengapa aku mendapatkan ini? Allah menjawab, karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana cara berbakti pada orang tua ketika mereka telah meninggal dunia atau tiada? Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi menuturkan, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu ada datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi SAW menjawab, iya, masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya. Bentuknya adalah
mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim, kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.